satpam yang kerja di salah satu pabrik di daerah Jawa Barat. Dia adalah satpam yang baru aja kerja di pabrik itu, kurang lebih selama 2 bulan. Selama 2 minggu kerja, dia itu belum pernah dapat shift malam, karena mungkin anak baru ya. Jadi selama 2 minggu awal kerja itu, dia selalu selesai jam 6 sore, dan langsung balik ke kontrakannya, yang adanya itu bersebelahan dengan mes karyawan pabrik tempat dia kerja. Karena mes karyawan itu udah penuh, akhirnya Harry pun harus ngontrak sendiri. Tapi pikir Harry saat itu ya udahlah, namanya juga kerjakan, dan bisa dibilang kontrakannya itu masih masuk budget diam. Lagi pula di sebelahnya juga mes karyawan pabrik itu juga kan. Jadinya masih bisa main lah, masih bisa banyak yang kenal di situ. Mes yang benar-benar bersebelahan dengan kontrakannya Harry adalah mes karyawan laki-laki. Sedangkan yang perempuan itu letaknya agak di depan. Jaraknya mungkin sekitar 30 meter dari mes laki-laki. Dan daerah kontrakannya itu kira-kira ya di samping-sampingnya itu masih banyak tanah kosong. Jadi ini kontrakannya, terus di kanannya Harry itu adalah mes karyawan laki-laki, terus di seberangnya itu mes karyawan perempuan. Jadi Harry itu punya kebiasaan baru di kontrakan, kalau udah malam, pasti dia itu duduk di teras sambil ngerokok dan ngopi. Selain emang di dalam kontrakannya agak gerah, dia itu keluar memang sengaja buat nyegerin sekalian pengen ngeliat cewek-cewek ya, walaupun agak jauh di seberangnya. Cuman masih bisa lihatlah si Jerry ini, masih lumayan jelas lah ngeliatnya. Hal itu terus dia lakukan setiap malam, hampir dari jam 8 sampai jam 10 malam. Soalnya kalau udah jam 10 malam, karyawan-karyawan yang perempuan biasanya udah jarang yang keluar. Jadi buat apa sih Harry nongkrong di luar? Nah cuma suatu malam, sekitar jam 12 malam, Harry ini ngerasa bosan di dalam kontrakan. Selain itu dia juga belum bisa tidur. Akhirnya Harry pun keluar kontrakan, duduk kayak biasanya di terasnya sambil ngopi dan merokok. Lagi asik-asik menghisap rokoknya, Jerry kok ngeliat ada satu perempuan lagi jalan dari arah mes karyawan perempuan, tapi jalannya itu ke arah mes laki-laki. Perempuannya itu rambutnya sebahu, tingginya agak lumayan tinggi, dan dari jauh Harry bisa ngeliat dan menyimpulkan kalau perempuan ini cantik nih diperhatiin terus tuh sama si Harry perempuan ini. Nah ternyata perempuan itu masuk ke mes laki-laki. Wah, anak-anak nih, pikir Harry pada saat itu. Masuklah tuh Harry ke kontrakannya, dan dia pun tidur. Dia itu gak terlalu mikirin, mungkin ini udah biasa kali yang besok malamnya Harry lagi-lagi susah tidur, dan dia nongkrong lagi di teras kontrakan. Jam 12 malam, perempuan itu keluar lagi, dan lagi-lagi masuk ke dalam mes laki-laki. Wah ini perempuan kok parah banget ya, tiap malam loh ke mes laki-laki, apa gak ada yang laporin? Kalau kayak gitu, besok gue mau nanya sama seniornya yang di mes gitu, kata si Harry. Keesokan harinya si Harry ini bertanya ke seniornya yang namanya Pak Dadang, dan kebetulan Pak Dadang tinggal di mes. Pak, maaf nih ya, saya mau nanya, saya udah 2 malam nih ngeliat perempuan jalan dari mes cewek, terus masuk ke mes laki-laki. Pak Dadang gak tahu? Dan di situ Pak Dadang jawab, gak tahu, memangnya ada? Perempuannya kayak gimana? Dijelasinlah sama si Harry, badannya lumayan tinggi Pak, rambutnya sebahu, mukanya gimana jelasinnya? Pokoknya cakep dah. Terus si Pak Dadang ini bilang, coba nanti malam kalau misalkan itu perempuan masuk lagi, ketemu lagi, atau keluar lagi, lu fotoin dah perempuannya. Ya udah singkat cerita, malam harinya jam 9 malam, Harry standby di teras kontrakan. Dia udah siap tuh foto perempuan itu, kalau emang dia keluar lagi, hitunginlah sama si Harry. Tapi kok sampai jam 12 malam, perempuan itu gak muncul-muncul juga. Ya udahlah, si Harry capek tuh. Akhirnya dia beranjak dari duduknya mau masuk ke kontrakan. Baru aja pengen masuk, Harry dengar suara gerbang mes kebuka. Harry keluar lagi, dan ternyata perempuan itu baru aja keluar dari mes laki-laki. Ternyata udah masuk duluan. Di situ Harry ini mikir, loh itu kapan deh perempuannya masuk? Padahal dari jam 9, dia udah standby di situ. Dan gak ngeliat perempuan itu lewat. Ya udahan, Harry gak habis pikir. Dia pun langsung buru-buru foto. Tapi perempuan itu ternyata jalannya gak balik ke mes perempuan, kok malah jalan ke arah Harry. Paniklah Harry, apa jangan-jangan perempuan itu sadar ya kalau difoto? Makanya dia nyamperin Harry buat marah-marah. Ya udahlah, perempuan itu makin mendekat. Harry langsung ngumpetinnya dia tuh
Dan sekarang perempuan itu udah ada di depan mukanya si Harry. Udah deket nih, dan ketika Harry lihat, itu emang bener-bener cantik banget. Si Harry itu ngeliat muka perempuan itu, kayak artis mau diayun ya. Terus perempuan itu nanya, "Mas, kenapa bengong mas?" Ternyata si Harry disapa, dan suaranya itu lembut banget, gak kayak orang pengen marah-marah. Harry buru-buru masukin haknya dan menyapa perempuan itu. Mereka pun kenalan, dan ketika kenalan, ternyata namanya Nira. Dia bilang kalau dia itu salah satu karyawan juga di bagian produksi. Ya udah, setelah kenalan, Nira pamit dan balik ke mes. Gak lupa pas Nira balik badan dan jalan ke mes, Harry lagi-lagi memfoto si Nira. Udahlah, setelah itu, Harry masuk ke kontrakan dan tidur. Besoknya, Harry nemuin Pak Dadan buat nunjukin foto yang dia dapat semalam. Pak, nih udah dapat nih Pak fotonya. Ternyata beneran cantik Pak. Mana coba lihat. Harry buka galeri di handphonenya, dan ternyata foto yang semalam dia ambil gak kelihatan. Sosok Niranya gak kelihatan di situ. Yang ada cuma foto kayak foto mes doang. Tentu di situ Pak Dadan nanya dong, "Mana Harry?" "Lah Pak, ini foto semalam nih. Harusnya di sini ada Pak, kok gak ada ya?" Ngedengar omongan Harry, muka Pak Dadan itu kelihatan agak berubah. Pas ditanya nih sama Harry, "Pak Dadan, itu kenapa mukanya berubah?" Cuma Pak Dadan gak bilang apa-apa. Ya udahlah, mereka lanjut kerja lagi. Terus setelah itu, mereka pun kerja, dan sehingga cerita memasuki minggu ketiga. Ketika si Harry ini kerja ya, Harry mulai mendapatkan tugas shift malam, kerja menjaga pabrik. Malam hari, Harry saat itu bertugas bersama 3 orang satpam lainnya. Ada Pak Dadan, Bang Amin, dan Bang Huda. Mereka semua bertugas di pos depan. Tapi setiap jam harus ada yang keliling ngecek pabrik. Nah, singkat cerita, sekitar jam 10 malam, Harry bersama Bang Huda tugasnya buat keliling pabrik. Kelilinglah tuh mereka bawa senter dan juga HT. Lagi jalan, ketika berada di area belakang pabrik, Harry ngedenger ada suara perempuan yang ketawa-tawan. Saat itu, Harry gak merinding, karena kedengerannya itu perempuannya kayak ada 3 atau 4 orang. Jadi ketawanya saling ngesahut-sahutan. Si Harry denger kenal sambil ngobrol gitu, tapi agak-agak gak jelas. Harry pun nanya ke Bang Huda, "Bang, itu suara perempuan dari mana tuh?" Bang Huda coba perhatiin mana. "Gak denger gua." Nah, mereka memberhentikan jalannya sambil memfokuskan pendengaran mereka ya. Harry di situ masih ngedengar suara perempuan itu, tapi itu suaranya berpindah-pindah. Jadi kayak beberapa detik itu, kedengaran suaranya dari dalam pabrik, lalu beberapa detik kemudian dari arah depan, terus dari belakang, pokoknya pindah-pindah gitu. Sampai si Harry ini, bisa ngedengar suara jelas. Suaranya itu berasal dari depannya dia, di mana? Di depannya itu adalah toilet perempuan. Harry lalu ngajak Bang Huda buat ngecek ke dalam toilet perempuan itu. Tapi Bang Huda gak mau, dia itu cuma mau nunggu di depan toilet aja. Harry disuruh masuk sendirian. Ya udahlah, Harry masuk. Dan pas dia masuk, dia itu melihat ada sekitar 3 perempuan. 1 duduk di wastafel, 1 berdiri di pojokan, dan yang 1 lagi nempel di tembok. Semua perempuan itu menggunakan pakaian putih dan rambutnya panjang menutupi seluruh mukanya. Gak salah lagi, itu adalah kuntilanak. Harry pun langsung lari keluar toilet dan ngajak lari Bang Huda kembali ke pos. Sesampainya di pos, Harry ini cuma ngos-ngosan dan melihat Bang Huda itu jalan nyantai banget sambil ketawa-tawa. Pak Dadan dan Bang Aming di pos juga pas melihat Harry kayak gitu ya cuma ketawa-tawa doang. Ternyata mereka semua udah sering melihat kuntilanak di pabrik itu. Dan kata Pak Dadan, ini tuh semacam perkenalan dengan Harry yang merupakan satpam baru. Di situ Harry cuma bisa mengumpat di dalam hati, karena sampai harus kenalan kayak gitu caranya. Setelah itu, gak ada kejadian lagi lan, cuma Harry ini masih bisa mendengar suara-suara perempuan ketawa-tawa sepanjang malam. Singkat cerita, Harry udah mulai dapet nih kadang-kadang dapat shift malam dan ternyata dia itu makin deket nih sama Nira. Kalau Harry lagi gak shift malam, Nira suka ngobrol sama Harry di depan kontrakannya. Sampai suatu ketika, setelah beberapa minggu kenal, Harry ini ya makin suka nih sama Nira. Dan Harry pun menyatakan cinta, lalu diterima. Mereka pun jadian rapi. Ada satu momen yang bikin Harry menyesal udah kenal dan suka sama Nira. Jadi suatu malam, Harry lagi gak jaga malam, dan mereka pun pacaran lah, kayak biasa di depan kontrakan. Suasana malam itu bener-bener sepi banget, orang sama sekali gak ada yang lewat.
karena pada saat itu gerimis. Ya udahlah, entah pikiran dari mana, Jerry ini ngajak masuk Nira. Dan mereka berdua pun melakukan hubungan terlarang. Setelah mereka selesai ngelakuin itu, dan pas Harry pakai baju, kok di bajunya Nira itu kayak ada bercak darah yang nembus. Terus di celananya Harry juga ada. Harry lalu buka lagi nih celananya. Dan ternyata, di seluruh bagian pribadinya sampai ke kakinya, itu penuh dengan darah. Harry di situ bener-bener panik. Ini darah dari mana? Nira, kamu kenapa? Kamu luka, kenapa? Ini kok darahnya banyak banget. Nah di situ Nira gak jawab, dan dia masih duduk membelakangi Harry. Nira, kamu kenapa? Kamu ada yang luka? Harry kembali memanggil Nira, sambil narik dia, supaya Nira ini nengok ke dia. Dan begitu Nira nengok, ternyata mukanya Nira hancur, matanya bolong, dan darah segar mengucur dari seluruh mukanya, dan Nira pun tertawa-tawa. Di situ Harry yang ketakutan langsung bangun, dan lari ke mes laki-laki. Dia menuju ke kamarnya Pak Dadang. Tolong Pak, tolong. Pak Dadang keluar kamarnya, dan begitu juga dengan karyawan-karyawan lain, akhirnya pada keluar semua tuh. Karena dengar si Harry ini teriak, di situ Harry ditenangin, dikasih minum dulu, dan setelah tenang, disuruh ceritain apa yang terjadi. Harry ceritalah, kalau dia itu habis ngelakuin hubungan badan sama Nira, karyawan yang tinggal di mes perempuan. Tapi pas udah selesai, mukanya Nira itu hancur. Di situ baru diceritain lah, ternyata gak ada karyawan perempuan yang namanya Nira. Dan Nira itu adalah nama kuntilanak yang suka mengganggu karyawan pabrik. Waktu itu sebenarnya Pak Dadang udah tahu kalau perempuan yang kenalan sama Harry itu, yang ketika Harry bilang ada perempuan masuk ke mes Pak, pas di foto kok gak ada, ternyata gak ada orangnya. Nah itu tuh Pak Dadang udah tahu, terutama pas dengar namanya. Cuma yang mereka shock adalah, baru pertama kali kejadian ada karyawan yang berhubungan badan sama si Nira itu, karena biasanya Nira ini cuma menampakkan diri doang, gak sampai begitu deket banget dengan mereka. Bahkan sampai berhubungan badan. Nah di situ diceritain juga, kalau di pabrik tersebut, terdapat belasan sampai puluhan kuntilanak. Salah satunya bernama Nira, cuma memang si Nira inilah yang paling sering, dan mungkin paling kuat energinya, sampai-sampai sering juga kelihatan di area mes karyawan. Gak cuma di pabrik. Ngedengar cerita itu, Harry ini bener-bener shock, dan dia itu kepikiran buat berhenti. Cuma karena dia itu terikat kontrak selama 6 bulan di situ, Harry harus bertahan. Ya udah lari, karena kalau pengen berhenti, dia harus bayar denda. Karena gak punya duit, ya udahlah. Mau gak mau harus tetap kerja. Selama Harry bertahan kerja di situ, Harry sering melihat kuntilanak, bahkan mungkin udah jadi terbiasa gitu ya. Dan diantaranya nih ada satu kuntilanak yang dia kenali sebagai Nira, dan tiap Harry ngeliat Nira yang udah berwujud kuntilanak, pasti Nira ini ketawa bener-bener kencang. Seperti orang yang puas banget udah pernah hubungan badan sama si Harry. Setelah kontraknya selesai, Harry memutuskan untuk gak memperpanjang kontraknya lagi, dan lebih memilih kerja di tempat lain, supaya dia gak ketemu sama Nira.